teman-teman. Halo. Teman-teman, ini podcast pertama Dasa. Hari ini ada Mbak Silvi bersama kita. Sebelumnya kita harus buka dulu. Ini masih saya bacakan ya Mbak, saya belum hafal. Selamat datang di Dasa Podcast, suara untuk bumi, kisah tentang inspirasi dan aksi. Let's start today's journey because every change begin with a story. Oh. Cakep kan? Beautiful. Cakep banget kan? Beautiful. Oh, susah nyarinya tuh. Teman-teman, perkenalkan kami Dasa. Saya Yosa. Di samping saya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah Mbak Silvi, Silviana Andela. Yes. Presiden Direkturnya Dasa. Dari namanya mungkin teman-teman udah tahu Silvi itu. Ini kita tarik ke belakang ya Mbak. Waduh. Silvi itu tuh katanya bisa di apa ya? Kalau kami salah bisa dikoreksi, tapi katanya Silvi itu tuh adalah ilmu tumbuhan atau ilmu Silvicultur kalau gitu ya. silvicultur ya. Dan saat ini Mbak Silvi fight untuk satu hal yang berkaitan sama itu, berkaitan sama tumbuhan, berkaitan sama alam, berkaitan sama kehutanan, bahkan berkaitan sama manusia di sekitarnya. Yes. Nah, gimana? How are you feeling today, Mbak? Jujurly a bit nervous. Ya. Karena menurut saya saya ingin sekali menceritakan my side of the story. Ya. Jadi I'm a bit nervous tapi ya let's do it. I'm excited. Ya, sama dengan saya di sini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol banyak ya, aku tuh pengen nge-recall satu hal gitu, kayak hal ini tuh ruang ini sudah sangat sering kita bahas. Yes. Jauh hari banget tuh sering banget kita bahas, kayak kapan ya Yos kita punya satu ruang yang bisa ngobrolin banyak hal, yang kita bisa bebas ngomong, side-nya kita, perspektifnya kita tentang apa yang kita lakukan gitu. Hari ini harinya. Finally. Akhirnya kita sampai di hari ini Mbak. Gimana rasanya? Ya itu dia mungkin what makes it a bit nervous, a bit nerve-wracking buat saya karena yang seperti tadi Yos ceritakan ya, kita kan sudah membicarakan ini way before. Prosesnya pun cukup lama, tapi nggak gampang. Tapi kan kita mematangkan suatu konsep pun butuh waktu ya. I believe in the process. Jadi ya itulah perasaannya antara kayak okay, let's do it, I'm ready. Kalau seorang atlet, ibarat atlet, saya udah siap with all the training, I'm sure you are too. So let's do it, let's race. Mari kita mulai. Lama banget ya, maksudnya banyak berubahnya gitu, kayak awalnya kayak gini Yos, kayak gini lagi Yos, tapi kebentur ini, kebentur itu. Banyak hal lah yang mungkin kalau diceritain banyak banget gitu tuh loh, dan mungkin butuh satu episode untuk ngobrolin berapa susahnya untuk nyampai di sini gitu. Yes. Dari satu rumah berpindah ke rumah yang lain, cuman ternyata mungkin memang baru sekarang kesempatannya untuk kita bisa dapat ruang ini. Nah, sebelum pertanyaan yang terlalu dalam, yang lebih dalam tentang Mbak Silvi, aku mulai dari pertanyaan yang lebih ringan dulu. Okay. Kenapa Mbak Silvi lebih suka dipanggil Mbak daripada Ibu? Oke. Jadi itu pertanyaan ringannya seperti itu ya. Kenapa? Quite deep Kenapa? ya. Beberapa kali aku coba manggil Bu gitu, terus kayak apaan sih manggil Bu? Kenapa lebih suka dipanggil Mbak gitu? Oke. Bagi saya memang itu kan sebenarnya hanya panggilan ya. Apakah itu Mbak atau apakah itu Bu, Tante asal bukan Om. Itu kan sebenarnya hanya nama the way kita try to address someone. Tapi terkadang saya merasa apalagi di pekerjaan seperti ini, komunikasi itu harus berjalan dengan sangat baik. Terkadang mungkin karena kita kan dari kecil melihat guru, Bu Guru, seorang yang kita takutkan atau juga kalau bahasa negatifnya kan kita takut dia segani. Itu kita banyak menggunakan kata Bu.
pertama kali masuk TK Bu Guru. Nah jadi saya kenapa tidak terlalu senang dipanggil Bu Sylvie dalam ini, karena I feel there is a distance. Dan saya tidak mau ada distance karena kan apa yang kita lakukan itu apa ya, is different lah daripada apa yang biasanya orang industri lain lah ya. Gitu ya. Jadi saya berusaha menghilangkan gap itu sehingga ya itu jangan dipanggil Bu. Ketika manggil Mbak Sil itu kan seakan-akan I become more approachable. Jadi jauh. itu sih. Jaraknya nggak terlalu jauh ya. Yes, approachable mungkin bahasa yang lebih tepat ya. Kok bisa kepikiran ya? Maksudnya kok bisa dengan satu hal itu aja tuh kayak Mbak Sil ngerasa kayaknya ketika ibu itu tuh bakal jauh banget gitu, tapi ketika diganti dengan Mbak itu tuh kayaknya akan jauh lebih dekat. Bagus, maksudnya kayak aku pun baru tahu alasannya yang beneran tuh baru sekarang gitu tuh loh, karena selama ini tuh kayak ya udahlah memang lebih enak manggilnya Mbak dan ya jadi nggak sungkan. Yes. Nah pekerjaan kita tadi Mbak Sylvie bilang beda dengan industri lain. Kita dekat sama hutan, kita dekat sama hal yang mungkin banyak orang nggak mau lakukan gitu. Nah, kenapa gitu loh? Apa awal mulanya Mbak Sylvie mau ada di dunia ataupun industri lingkungan ini? Oke, agak panjang nih ceritanya. Gak apa-apa. Oh iya. Ini ruang yang buat yang panjang kan? Oke. Jadi awalnya memang secara tidak kebetulan. Karena memang pada saat itu saya memang lagi mengambil studi S3 saya. Dan memang saya ingin sekali melakukan penelitian yang berhubungan dengan alam. Nah, karena bidang studi saya memang penelitian saya itu tentang SDM. Tapi kan menghubungkannya dengan alam itu kan bingung ya gimana caranya. Jadi so I thought kayaknya saya harus terjun ke lapangan deh. Jadi memang itu first time berarti? First time. Memang diawali itu dengan penelitian. Karena saya memang sangat tertarik dengan SDM manusia dan juga awalnya kan seperti itu ya, human resource. Nah jadi disitulah saya mulai nyadari bahwa kalau di sini ketika bersinggungan dengan alam, bersinggungan dengan nature, ternyata orang-orang yang di dalamnya pun agak-agak gila ya, maksudnya kayak they are so brave, they are so out of the box gitu, karena ini kan nggak gampang ya, mudah. Dan di situ juga saya merasa wah ini gue nggak bisa sih kalau suatu saat ketika saya memimpin perusahaan ini dipanggil Bu. Nah ini saya agak loncat, maksudnya saya agak menyambungkan dengan pertanyaan tadi. Terus kenapa ini dimulai awalnya gitu dari penelitian. Ternyata ketika saya terjun ke lapangan melihat langsung dan melihat keindahan alam yang begitu wah pokoknya I was amazed, I was amazed. Itu saya mikir kayaknya emang ini passion gue deh. Kayaknya I need to do something and I need to protect this. Di umur berapa kalau boleh tahu? Kan saya masih 17. Nggak, maksudnya kayak akhirnya butuh waktu berapa lama di perjalanan hidup sampai akhirnya Mbak Sylvie ketemu momen itu? I was 40. Oh iya. Yes. Dan apakah itu baru pertama kali ke site? 30 something, 35, 36 gitu lah. Ke site itu pertama kali? Pertama kali ke site. Dan di situ langsung jatuh cinta? Yes. Butuh 35 tahun ya? Yes. Dan saya juga bukan, maksudnya I need to tell the background ya. Saya juga bukan tipe orang yang dulu mungkin ada Mahitala ya, yang cinta alam, pecinta alam. Mungkin saya bukan ke sana ketika saya di universitas, juga tidak pernah bergabung dalam organisasi itu. Tapi for some reason ketika saya masuk ke kemarinnya ke site yaitu di Kalimantan Tengah, I don't know, I just fall in love. Berarti itu pertama kali Mbak yang kayak main ke alam. Yes. Kita sebutlah itu, walaupun itu nggak main ya, tapi itu penelitian. Tapi itu first time Mbak Sylvie terjun langsung masuk ke hutan, lihat hutannya langsung. Mungkin backstory-nya kita harus sama-sama tahu, Mbak Sylvie juga sangat jarang punya waktu saat itu ada di Indonesia. Yes. Berarti itu hutan Indonesia pertama. Yes, I can say. Apa momen kliknya sampai Mbak Sil bilang kayaknya this is my pet deh.
momen ya. Apa yang buat kayaknya gue di sini. Oke. Pivotal moment, mungkin bahasa itu pivotal moment itu ketika lagi di sungai dan I feel that I am nothing. Oke. Dari setelah semua menjalankan apapun. Yes, dan I've been to many places. Saya udah pernah apapun saya udah pernah lihat. Saya selalu merasa ada kekosongan dalam diri saya gitu. Contoh lah gitu ya. Oke, everybody wanna go let's say to Jepang gitu ya. Udah ke sana kok just still there's something that yang akhirnya mencari lagi gitu. But that moment ketika saya menelusuri Sungai Seruyan dan di sana saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa dan I cannot depend on anyone kecuali alam yang menjaga saya. Karena you've been there. Ketika ada terjadi amit-amit apapun itu hanya alam yang bisa menjaga kita. Dan disitulah ketika saya merasa saya bukan siapa-siapa dan ternyata ini loh yang saya impikan, yang saya inginkan, yang itu puzzle yang hilang. Itu yang maksudnya, ya itu puzzle yang hilang dan juga pivotal point in my life ketika saya bilang, okay, I love you, I'm gonna take care of you. That's it. Simple. Ya, pun akhirnya aku tersadar ketika pertama kali kita bareng-bareng di sana di salah satu project itu, Mbak Sil nge-treat aku hal yang sama. Yos, ini pekerjaan yang gak mudah. Mungkin kamu akan suka, tapi sebelum itu semua kayaknya harus kesana dulu deh. Harus ngerasain. Harus kesana dulu. Akhirnya aku kesana dan biar teman-teman tahu pulang dari sana itu tuh satu pertanyaan pertama yang keluar dari Mbak Sylvie adalah kayak gimana, jatuh cinta nggak gitu. Yes. Akhirnya aku paham. I understand. Ya, setidaknya kita mulai di di start yang sama. Yes. Nah, tapi kan pekerjaan ini tuh sangat teknis ya Mbak. Yes. Sangat dekat sama maskulin. Bisa kita sebut seperti itu ya. Masuk ke hutan, ngangkat ini itu, mengukur pohon yang nggak di depan rumah itu tuh kita harus butuh jalan ke dalam. Ada kemungkinan hewan yang mungkin kita nggak pernah tahu ada di dalam atau jalur-jalur yang mungkin sangat menyusahkan. Nah, Mbak Sil kan perempuan, Mbak Sil ibu, Mbak Sil pemimpin DASA dan di proyek sebelumnya juga Mbak Sil adalah salah satu pemimpinnya. Ngejalanin ini semua tuh apa tantangan yang mungkin pernah Mbak Sil alamin yang paling berat banget? Ini saya harus mikir karena saya nggak terlalu merasakan itu sebagai sesuatu yang berat jujur dan saya tidak merasakan itu sebagai challenge ya. Karena iya sesuka itu saya merasa malah seperti anak kecil yang pertama kali main ke playground. Yang saya rasakan. Jadi sudut pandangnya akhirnya beda ya. Iya, saya karena wah ini something new nih, something exciting gitu buat saya dan walaupun kita basah-basahan jalan di gambut, kaki keseleo dan macam-macam lagi gitu ya. Tapi saya merasa bahwa this is it gitu. Mungkin kalau bisa dianalogikan gimana ya namanya orang jatuh cinta, mau seberat apapun, mau sesakit apapun, kalau emang udah cinta, ya udahlah ya. Tapi orang-orangnya, tim? Oh ya amazing karena kan juga disupport dengan tim yang sangat luar biasa, dengan mereka punya how to say it, not scheduling tapi perencanaan yang sangat matang. Jadi the first thing yang saya rasakan, saya merasa aman. Karena tim yang ada di sana bekerja di sana sangat profesional, mereka know how to handle things. Jadi ketika saya merasa aman itu, makanya saya bisa merasakan, okay, this is my playground, let's do it. Berarti sebenarnya bisa dibilang kayak Basil happy, tapi ini nggak mudah. Yes. Ya, maksudnya perjalanan ataupun pekerjaan yang sama sekali tidak mudah, tapi karena Basil cinta, I'm happy. Tidak melihat itunya ya, tidak melihat susahnya tapi kayak happy-nya. I'm happy. Yeah. Let's do it. Nah tapi
Tapi apa yang jadi pembeda Mbak sentuhan perempuan di industri ini yang Mbak mungkin pendapatnya Mbak Sylvie ya. Apa yang menjadi pembeda sentuhan perempuan di industri ini dibanding sentuhan laki-laki? Oke. Saya mungkin cerita ini dari sisi leadershipnya deh ya. Oke. Jadi Yeah. kita bisa lebih mengarah ke sana. The reason why saya memutuskan untuk ke lapangan dan merasakan langsung apa yang tim saya rasakan, karena bagi saya penting untuk tahu medan. Ketika kita tidak tahu medan, kita mungkin akan memberikan satu instruksi yang salah nantinya, menggampangkan. Karena balik lagi yang kita jaga adalah alam itu hidup, alam itu punya soulnya sendiri gitu kan. Jadi it's very important untuk kita deep dive into the field dan merasakan langsung gitu ya. Dan apa yang membedakan? Menurut saya perempuan itu memiliki satu hal lah, intuisi. Jadi ketika kita lead with intuition, itu seakan-akan bukan membuat semua menjadi lebih mudah, tapi kita bisa ikut merasakan. Dan sangat penting ketika berada di industri ini, kita bekerja dengan menggunakan our feeling. Ya, feelingnya harus beneran hidup ya. Harus hidup karena alam itu yang tadi again lah I need to emphasize, alam itu hidup, mereka ada soulnya sendiri. So having intuition itu sangat penting menurut saya. Metode mungkin satu hal yang penting juga, tapi kayak karena alam itu tuh punya hal itu tadi, punya soulnya, butuh juga mungkin untuk bisa paham maksudnya apa gitu. Dan itu sih yang mungkin betul sih, bisa jadi perempuan punya kepekaan itu lebih ya dibanding laki-laki. Nah, sebagai ibu, sebagai perempuan gitu, Mbak Sil punya satu-satunya anak laki-laki, Ves. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang jarang sekali dilakukan ibu-ibu, ya kan? I agree. Mungkin saya cuman kenal ada 2 ibu-ibu yang melakukan pekerjaan ini, Mbak Sil dan Budita. Mungkin di episode berikutnya teman-teman bisa lebih kenal Budita gitu. Tapi yang aku penasaran gitu kayak, aku yakin Ves tahu banyak hal tentang apa yang Mbak Sil lakukan gitu. Ada nggak yang mungkin dia pernah sampaikan ke Mbak Sil terkait pekerjaan Mbak Sil, dan Mbak Sil nggak nyangka kalau itu tuh dia sampaikan, itu keluar dari mulutnya. Either itu hal yang baik atau hal yang nggak baik. Kira-kira apa yang pernah dia sampaikan yang kayak, kok anak ini bisa ngomong gini ya? Kalau saya mungkin bukan menyampaikan ya, karena gimana ya namanya, laki kan menyampaikan tuh agak susah ya. Kalau saya malah I feel so touched ketika tiap kali saya pulang dari site, masih ingat mungkin saya bawa tas itu, bawa tas lempang yang kecil itu ya, yang warna hijau itu. Jadi tiap kali saya pulang dari site, nenteng tas saya, buka pintu, drop the bag, dia say nothing tapi cuma kayak okay. Dan itu really touch my heart. Karena saya tahu Yves itu terkadang dia tuh anak yang sangat ingin menceritakan hari-hari dia. Kayak today I did this, hari ini saya gini. Dia anak yang senang bercerita lah. Sedangkan ibunya masuk ke hutan gitu kan, nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kebayang nggak dia menahan begitu banyak cerita di dalam dirinya. Tapi ketika saya pulang dia bisa menahan itu dan I'll let you rest. Jadi lebih ke tindakan dia, and it's really touch my heart. Karena mungkin dia pun mengerti seberapa lelahnya saya ketika pulang dari site, which is very normal. Dan balik lagi ya, I just need time to rest, dan itu sih kalau saya. Dan dia ngasih ruang itu ya. Kasih ruang. Apa yang sebenarnya Mbak Sil, aku yakin dia tuh tahu banyak ya. Tapi dengan apa yang Mbak Sil kerjakan, dengan bahkan kita sebutlah itu pengertiannya dia, cara dia mengerti Mbak Sil, apa sebenarnya yang pengen Mbak Sil wariskan ke dia sih dari pekerjaan ini? Nilai apa yang pengen Mbak Sil Ves juga bisa tangkap gitu?
bertahun-tahun Mbak Sil ngelakuin ini tuh pasti ada kayak kamu anakku, ini yang aku lakukan, ini yang aku perjuangkan. Sebenarnya aku tuh pengen sampaikan ini apa sebenarnya gitu. Apa yang pengen diwariskan nilainya ke dia? Yang ingin diwariskan ya ke Ives, satu sih mungkin. Tapi mungkin saya akan mengquote salah satu kalimat dari kalau saya nggak salah bukan kepala desa ya, tapi someone that being respected lah in the village. Yang saya ingin sampaikan adalah bumi ini bukan pinjaman ya. Bumi ini adalah pinjaman ya, bukan warisan. Oke. Ini saya ralat ya. Jangan melihat ini sebagai sebuah warisan. Karena kalau warisan, ya terserah kita kan. Mau diapain ya? Mau dirusak atau mau dihabisin atau mau dirusak itu kan terserah kita ya. Mau secepatnya, mau lama. Lambat, itu kan terserah kita. Tapi ketika kita menganggap ini sebagai sebuah pinjaman, kita kan bertanggung jawab. Jadi kalau saya ingin wariskan adalah be responsible. Karena bumi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita kepada kita. Oke. Itu satu hal yang mungkin juga aku kayak amazed sih, kayak anak-anak sekarang dengan semua teknologi yang udah ada, kemudahan, pekerjaan yang banyak sekali kayak spesifikasinya, tapi dia tetap melakukan hal ini, belajar di bidang ini. Sebenarnya itu ada dorongan nggak sih dari Mbak Sylvie ke dia? Personally enggak. Tapi mungkin karena memang waktu itu zaman pandemi. Pandemi itu kan kita meeting di rumah, semua ada di rumah. Dia mungkin mendengarkan ketika saya meeting. Mungkin ya dari sana. Jadi dorongan secara langsung tuh enggak. Tapi I think because dia mendengar what's happening dan apa yang ibunya lakukan. Yes. Jadi ya mungkin di situ ya dia tertariknya kalau menurut saya. Dia ada ngomong nggak sih kayaknya dia panggil apa sih? Panggil Nda, kayaknya aku pengen ngelanjut kuliah, aku pengen belajar yang ini deh gitu. Ada nggak? Memang waktu itu dia sempat agak sedikit galau. Tapi ya dia bilang sih ya he really wanna take care of the environment dan ya pengen aja gitu ngelanjutin mungkin ya. Yeah. Jadi ya I'm very happy dan Kapan sih dia akan masuk? September. Oke. Ya, Kita akan tunggu gebrakan Ives setelah ini apa ya gitu. Nah tapi kan aku mau coba ke hal yang mungkin lebih umum lagi terkait dengan apa yang Mbak Sil kerjakan gitu, kayak kita sama-sama tahu Dasa, Mbak Sylvie yang lead, Mbak Sylvie juga tetap berperan sebagai ibu yang baik di rumah, seorang perempuan, bahkan sekarang sedang menjadi mahasiswa juga gitu. Nah yang aku penasaran adalah kayak mana Mbak Sil manage energinya, emosionalnya, tapi di sisi lain tuh harus tetap total di semua peran ini. Oke, bit kompleks. Kalau saya merasa bahwa we are a product of our environment, itu saya harus highlight di sana dulu. Jadi ketika kita bekerja di lingkungan yang semua orang memberikan energi positif yang sama atau energi yang sama, itu kayak ngisi gitu, nge-recharge. Jadi berada di Dasa, dikelilingin oleh orang-orang dengan passion yang gokil ini dan dengan energi dan semangat yang wow, luar biasa. Itu pun sangat membantu saya. Jadi ketika saya merasa aduh, langsung ketemu teman-teman langsung ceria lagi, langsung kayak Dasakah tempat mengisi energinya? I feel ya karena keseharian saya kan namanya kita bekerja, kerja itu bisa menjadi rumah kedua kita kan. Kita menghabiskan banyak waktu di tempat kerja kita. Jadi ya saat ini ya charging port terbesar saya adalah Dasa. Berarti menghabiskan energinya di kuliah salah satunya. Kuliah. Kenapa mengambil kuliah lagi? Ini mungkin saya juga agak sedikit dalam persimpangan jujur Li. Karena saya ditawarkan untuk menjadi dosen juga. Di Universitas Parahyangan Bandung. Jadi ini adalah gebrakan ya. Terima kasih atas ekspresi murninya. Berarti yang sekarang? Saya akan mengajar. Enggak yang sekarang yang sedang jalan? Kan memang saya baru selesai 1 semester. Jadi
ya kita lihatlah mungkin cuti dulu karena ternyata saya harus mengajar panggilannya ke sana. Mengajar apa kalau boleh tahu Ibu? Saya akan mengajar di bagian kalau saya tidak salah ya, Green Business and Economy. S1, S2? S2. Oke. Satu mata kuliah kah? Satu mata kuliah. Oke. Seminggu 2 kali. Oke. Terima kasih loh atas muka-muka syoknya ini. Berarti akan ada banyak peran lagi ya. Iya, dosen juga iya ya. Aduh, saya akan menjadi susah dosen. buat saya nih. Untuk aja ini adalah episode pertama, jadi kita bisa langsung tanya-tanya ke dia gitu. Ya, senang dengarnya Mbak, sangat senang dengarnya. Akan banyak hal yang mungkin bisa di-sharing di sana. Yes. Terkait apa yang udah Mbak Sil lakuin. Mungkin dasarnya umurnya baru gitu, 2 tahun, tapi kan sebelumnya di project yang sama kita bareng-bareng sempat jalan bareng, itu tuh hampir 10 tahun, ceritanya banyak banget di sana. Dan semoga teman-teman itu bisa kayak kita tertular dalam konotasi baik ya. Yes. Kita kan adalah orang-orang yang tertular, akhirnya kita tetap jalan di sini, ngelakuin ini terus. Dan itu juga yang pengen aku tanyain gitu, kayak ini kan kondisinya situasi yang di industri ini, apa yang kita lakukan sekarang itu tuh kan dinamikanya tinggi banget. Yes, ya. Mungkin aku bercanda pernah ngomong sama Mbak Sylvie, di industri ini satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Yes. Tiba-tiba A, tiba-tiba B, tiba-tiba C. Tiba-tiba Nah C. tapi kayak kenapa Mbak Sil tetap fight untuk ini? Why I still fight for it? Simple, because I love it. I fight for something that I love. Mau kayak apapun. Terkesan simple, tapi perjuangannya kan gak main-main ya. Yeah. Karena bagi saya, kalau bukan kita, ini saya tidak menggunakan kata saya karena perlu kita peran kita semua. Kalau bukan kita terus siapa? Kalau nggak sekarang terus kapan? Jadi ya itu aja sih yang saya pegang. Let's just do it, let's fight. Hutannya kah, hewannya kah, manusianya kah? All. Pastinya hutannya. Karena terkadang kita lupa bahwa alam itu perannya sangat besar dalam kehidupan kita. Kayaknya kita udah terlalu egois deh. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan itu. Kayaknya yuk stop being so ignorance. Ya udah saatnya sih. And hopefully bukan hanya kita aja, kita aja maksudnya DASA, tapi ya all of us. Karena ya gimana, ini kan rumah kita bersama ya. Jadi ya udah. Nah, DASA, gimana Mbak Sil melihat DASA? You mean the team or the company or? Karena sih jawabannya kan berbeda. Mungkin kalau aku sekarang ya Mbak, entah kenapa DASA itu tuh aku nggak bisa pecah lagi dia tim, aku nggak bisa pecah lagi kantor, tapi kayak satu orang yang barengan terus sama aku gitu. Nah, udah ini pekerjaan atau rumah atau teman-teman atau apa gitu, tapi gimana Mbak Sil ngelihat DASA? DASA ya, saya melihat DASA sebagai apa bahasanya, kapal, nah what's it called? Batra. What's you call it? Kapal ya. Kapal. Saya melihat itu sebagai satu kapal lah, vessel mungkin bahasanya. Karena ya this is the vessel that if you want do it right, untuk menjaga alam but do it right, ya ini vesselnya, ini sarananya, ini tempatnya. Ayo kita sama-sama. Saya melihatnya itu sih, as a vessel. Yeah. Kan ada kita pun happy ya, kayak DASA itu tuh nggak jalan sendiri. Kita tahu di luar banyak teman-teman juga yang punya kapal masing-masing gitu, yang mungkin berjuang akan hal yang sama gitu. Apa yang menurut Mbak Sylvie jadi pembeda antara DASA dengan kapal-kapal yang lain? Satu sih, we gonna tell the truth. Oke. Kejujuran. Jadi kalau ditanya jaga alam, susah nggak? Susah. Challenging nggak? Ya challenging sih gitu. Dan
tadi kan satu hal yang pasti adalah ketidakpastian ya, memang it is what it is. Jadi ya jujur. Jadi antara ketidakpastian itu udah seakan tetap jujur. Ngasih tahu apa yang harus dikasih tahu. Apa yang harus dikasih tahu, like it or not, ya itu sih yang kita pegang teguh. Ya, Karena, setuju walaupun jujur nggak selalu enak ya. tapi itu yang pengen kita bawa terus. Kalau saya boleh tambahin, anggaplah kita sedang mengurus ibu kita yang sedang sakit. Mungkin analoginya seperti itu. Apakah kamu mau berbohong? Ibunya lagi sakit apa? Kan kita harus jujur. Kenapa kita harus jujur? Ketika kita jujur, at least kita jadi tahu apa yang harus dilakukan. Daripada kita berbohong, kita tutup-tutupin, pada akhirnya treatmentnya kan jadi salah. Makanya kejujuran adalah suatu hal yang akan dipegang oleh Dasa. Apapun itu. Karena ya analoginya seperti itu. Dan ibunya juga akan jauh lebih siap. Yes. Ketika kita ngomong ibu sedang ada di kondisi ini, untuk treatment berikutnya mungkin dia akan lebih siap. Yes. Telling the truth. Like it or not. Teman-teman ada nitip beberapa pertanyaan, Mbak. Boleh. Nanti aku akan ini saya mulai kok jadi gelisah ya. Karena di sini bacakan 1 atau 2 pertanyaan. Terima kasih Mas Sil, maafkan kiri. Nah, yang ini saya agak deg-degan karena yang di sini kadang-kadang suka out of the box. Nah, ada 5, tapi mungkin 2 atau 3. Kita pertama tadi ada yang nitip dia harus masuk, padahal ini random ya. Semuanya menanyakan tapi kita pilih salah satu. Ini dari Aji Ganteng namanya. Aji Ganteng nama dia di sini. Iya, Aji Ganteng. Nah, dia ada beberapa pertanyaan sebenarnya Mbak dari Mbak Silvi. Cuman tadi beberapa yang dia tanya, Mas Aji tanya tuh sebenarnya udah ditanyakan. Nah, tapi ada satu pertanyaan ini yang menurutku aku juga harus sampaikan ke Mbak Silvi karena pertanyaan menarik. Pertanyaan Mas Aji adalah, kalau Mbak Sil bisa kembali ke awal perjalanan karir dan memberi satu pesan kepada diri sendiri yang sekarang, apa yang pengen Mbak Sil sampaikan? Itu tuh pertama kali yang penelitian, kita sebutlah itu ya awal karirnya. Apa yang pengen Mbak Sil kasih tahu ke dia? Falling in love is easy. Fighting for something that you love is challenging. But just keep on fighting, everything will be okay. Itu ya Mas Aji ya. Mas Aji ganteng. Mas Aji ganteng. Mbak Silvi pengen ngasih tahu itu ya biar dia kuat dan sampai di sekarang ya. Terus ada dari Bung Anton. Oke. Ini aman nih pasti. Pasti aman. Nah, Bung Anton tuh nanyanya gini tuh. Melihat gaya berkomunikasi dan interaksi antar tim di Dasa yang itu tuh hampir tidak dibatasi oleh umur. Kadang komunikasinya tuh ya sedikit gila kata dia. Nah, bagaimana Mbak Silvi melihat itu? Melihat komunikasi yang tidak ada batas yang tidak ada batasnya. I think is necessary. Jadi bukan hanya bagus, kalau bagus kan ya ngawang ya. Necessary. Saya melihat itu yang something that harus terus dipertahankan. Karena penting. Ya, maksudnya walaupun kadang kita ngobrolnya sedikit sembarangan, cuman itulah mungkin indikator kedekatannya ya. Maksudnya bukan kedekatannya seperti apa, tapi saling paham satu sama yang lain. Jadi kayak ya itu nggak apa-apa gitu, asal nggak ada yang berkurang dari kedekatannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Andre. Pertanyaan yang sangat serius sekali ini, berat Mbak Silvi. Semoga Mbak Silvi bisa jawab. Saya harus membenarkan posisi saya dulu. Andre kan terkesan kritis ya di tim di Dasa gitu. Nah pertanyaannya Mbak, kalau weekend biasanya kegiatan Mbak Silvi ngapain?
Udah. Udah, itu aja. Itu Karena aja. saya udah keringet dingin tadi. Jadi on the weekend, jujur saya biasanya pasti sama Ives, anak saya, dan juga main sama anjing dan kucing saya. Itu aja. Kasih tahu Andre, Mbak. Andre, kamu sudah membuat jantung saya berdebar sangat kencang karena saya pikir kamu mau nanya apa. Nah, kemudian ada dari Mas Faki. Aduh ini. Waduh. Dia kali ini tidak bercanda, Mbak. Oh iya, oke. Kali ini dia tidak bercanda, dia pengen tahu kayak kesan pertama Mbak Sil masuk hutan gambut tuh gimana? Oh, Pak Iqbal menjelaskan ya, susah dijelaskan. Kaget. Karena? Saya tidak tahu bahwa gambut itu berair. Tapi itu pas penelitian kan? Itu pas penelitian kan? Nggak tahu aku tuh. Tapi nyemplung kah? Iya, keseleo pula. Oh. Nah itu teman-teman yang mungkin ngerasa gambut itu tuh gampang, sungguh Bro. tidak. Sangat berat tidak. sekali. Jadi perjalanan bahkan cuman 100 meter aja di gambut itu tuh jauh berbeda banget dengan perjalanan gambut di perjalanan 100 meter di tempat kita biasa. Ini Mas Alam sempat mengalami gimana akhirnya dia tidak mau ngomong selama perjalanan gara-gara jalan di gambut. Berat sekali teman-teman. Effort untuk menjaga pitrennya seperti itu baru jalannya doang. Betul. Belum lagi kita ngelakuin upaya climate-nya, ngelakuin programnya. Betul. Itu Nah, luar biasa. sampailah kita di pertanyaan terakhir, Mbak. Ini adalah dua pertanyaan pamungkas. Oke. Yang aku pengen banget nanti teman-teman semua bisa jawab ini ya gitu, dan aku pengen dengar banget sudut pandangnya ataupun apa yang dia lihat dari hal ini itu seperti apa. Dasa memegang satu kalimat yang sangat kuat, satu kata sebenarnya, hope, yang kita maknai sebagai heal our planet Earth. Masih adakah hope saat ini? Yes. Absolutely. Optimis. Yes, very optimistic. Apa harapan paling besar Mbak Sil saat ini? Harapan paling besar saya. Apapun ya. Apapun ini bebas di pekerjaan kah, di luar pekerjaan kah, di personal kah? Tarik nafas dulu. Spread awareness, itu hope saya sih. Karena kita kan punya impian yang begitu besar ya. Ya nggak mudah. Dan sangat very challenging gitu ya. Dan misi kita pun is a very big mission lah. Nggak yang mungkin nggak main-main gitu ya, dan maybe not for everyone. But harapan saya adalah I really wanna spread awareness bahwa ini tuh rumah kita bersama loh. Udah that simple. Saya nggak akan menggunakan bahasa langit, saya nggak akan menggunakan term-term yang begitu kompleks gitu ya. Teknis. Enggak sih, saya simple aja sih. Ini kan rumah kita bersama ya. Kita tahu bahwa rumah kita sedang tidak baik-baik saja. Atau orang ada bilang our earth is actually our mother earth kan. Ya our mom is not on the right stage gitu. Jadi ya let's do something. Kalau saya sih mungkin lebih ke arah sana sih ya. Harapan saya adalah orang mulai sadar, orang mulai mengambil perannya. Yes, apapun kok, saya enggak. Sesederhana mungkin. Sederhana mungkin, bukan artinya semua orang hati harus ke hutan, semua harus jalan di gambut kan, enggak juga gitu. Tapi ya just do something. Jadi harapan saya cuman hopefully someone can do something about it. Dan menyadari bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Itu. Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Silvi. Semoga kita tetap pegang hal ini. Yes. Semoga juga Dasa bisa
tadi menularkan ke banyak orang biar orang bisa tergerak, Yes. mengambil langkahnya masing-masing, ngelakuin sesuatu apapun itu untuk alam, untuk bumi. Semoga kita juga bisa jadi alasan buat orang-orang memperjuangkan hal yang sama kayak kita. Yes. Semangat terus. Salam buat kucingnya. Mungkin seperti itu aja podcast episode pertama Thank you. Dasa. Finally episode Dasa Podcast. Berikutnya Dasa Podcast akan menghadirkan teman-teman Dasa yang lain, expert di bidangnya masing-masing. Kita akan coba cari tahu kenapa dia jatuh cinta sama hal ini. Sampai bertemu di next episode. Bye-bye.